Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Part kemarin berakhir di mana Lloyd berhasil mendapatkan sang beast legendary. Dan di saat itu, tempat dari suku Steel Sand diserang oleh para monster. Lloyd pun menggunakan kesempatan ini untuk unjuk gigi. Dengan sangat mudah, Lloyd berhasil membuat para monster itu ketakutan dengan bantuan beast legendary. Ketua AKOC pun sangat berterima kasih kepada Lloyd dan mereka bersumpah setia kepada Lloyd. Lalu dijelaskan bagaimana monster domino terjadi, di mana beberapa waktu yang lalu Sultan Absahan dari kerajaan tetangga membakar padang alang-alang untuk tujuan strategis, dan berkat itulah terjadi efek monster domino. Dan di sana terdapat beberapa monster yang pintar. Mereka membuat kelompok atau suku, dan para monster itu akan menjadi saksi ketika pemangsa atas, yaitu Megalania, terhempas seperti tisu. Dan muncullah desas-desus di antara para monster itu, di mana terdapat beast legendary di wilayah barat yang membuat Megalania ketakutan. Dikatakan ukurannya sangat besar hingga dengan mudah menyentuh langit. Ekornya dipenuhi murka para dewa dan kemungkinan menyebabkan badai. Memiliki mata hitam bulat yang nampak seperti melihat jauh ke dalam neraka. Mempunyai dua taring besar yang dapat dengan mudah mengunyah setiap makhluk hidup di dunia ini. Dan terdapat iblis yang mengendalikan beast itu. Jir kena hoax. Sin lalu berpindah ke istana kerajaan Absahan. Di sana terdapat Sultan Absahan dan terdapat prajurit yang sedang melapor bahwa suku Steel Sand yang telah mengancam wilayah mereka cukup lama telah meninggalkan desa mereka dan pindah ke hutan di dalam kerajaan Magento. Si Sultan pun merasa bahwa ini adalah kemenangan untuk mereka. Lalu dia bertanya, apa respon dari Ratu Magento mengenai ini? Prajurit itu lalu berkata bahwa tidak ada perselisihan sedikit pun. Mereka hanya menetap di dalam perbatasan Magento. Si Sultan lalu menyayangkan hal ini karena dia ingin melihat Ratu Magento jatuh ke dalam kekacauan. Si Sultan lalu bertanya, jika tidak ada yang ingin dilaporkan lagi, maka prajurit itu boleh pergi. Dengan gugup, prajurit itu berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi. Si Sultan lalu memasang wajah seriusnya. Prajurit itu berkata bahwa gelombang monster domino yang mereka buat malah balik menyerang dinding perbatasan mereka. Si Sultan pun lalu menjadi kesal akan hal ini. Dengan panik, prajurit itu berkata bahwa mereka telah melakukan apapun yang mereka bisa. Tapi prajurit itu berkata lagi bahwa monster-monster itu tampaknya menggila karena ketakutan terhadap sesuatu. Momentum mereka tidak akan mudah untuk dihancurkan, kata prajurit itu. Setelah mendengarkan laporan prajurit itu, Sultan lalu memerintahkan untuk memanggil semua pasukan terdekat dan manfaatkan senjata mereka untuk menanamkan rasa takut yang lebih besar kepada para monster itu. Prajurit itu pun akan melaksanakan perintah dari Sultan. Sultan lalu bergumam, taktik domino malah menjadi bumerang bagi mereka. Dia berpikir, apakah ini semua rencana dari Ratu Magento? Tapi sepertinya ini bukan rencananya, karena mengendalikan gelombang monster sebesar itu dan mengembalikan kepada mereka itu mustahil. Kecuali beast yang sebenarnya ada di wilayah barat, pikir Sultan Absahan. Sin lalu berpindah ke tempat Lloyd, di mana dia memberikan sebuah dokumen. Para rentenir itu pun kebingungan dengan dokumen apa ini. Lloyd berkata bahwa sudah jelas bahwa itu adalah dokumen pelunasan hutang. Lloyd juga memberikan sebuah cek yang memiliki nominal yang besar. Lloyd berkata bahwa nominal itu sudah mencakup bunga pinjamannya. Dua kutu kupret itu menjadi terkejut dengan nominal dari cek itu. Tanpa basa-basi, Lloyd meminta para rentenir itu untuk menandatangani dokumennya dan segera enyah dari kediamannya. Para rentenir itu pun dengan panik segera keluar dari ruangan itu. Dan saat itu terdapat Baron yang masuk ke dalam. Keduanya lalu menghampiri Lloyd. Mereka bertanya apakah Lloyd benar-benar melunasi hutang mereka. Dengan tersenyum, Lloyd lalu menunjukkan dokumen pelunasan hutangnya. Dan dia bertanya apakah mereka harus memajangnya. Sontak Baron lalu memeluk Lloyd dengan erat, dan Lloyd sempat nge-freeze sebentar. Ternyata Baron menangis. Dia meminta maaf kepada Lloyd karena sebagai ayah dia tidak bisa melakukan apapun untuk melunasi hutang keluarga mereka, dan malah Lloyd lah yang sangat bekerja keras untuk ini. Baron berpikir apakah dia masih pantas menjadi seorang ayah. Lloyd lalu bertanya kepada Baron apakah dia menyayangi Lloyd. Sambil menangis, Baron berkata tentu saja dia menyayangi Lloyd. Lloyd pun sempat terdiam sejenak. Lalu dengan tersenyum Lloyd berkata bahwa itu sudah menunjukkan bahwa Baron adalah seorang ayah yang baik. Lalu muncul notifikasi, prestasi baru telah dicapai, titel baru didapatkan, melarikan diri dari hutang yang menumpuk. Nomor 1, wilayah atribut, seluruh wilayah Cremonia, jangka waktu atribut selamanya,
atribut yang diperlukan 2 poin. Efek atribut, Anda dapat menerima tingkat kredit ekonomi yang tinggi, menerima suku bunga terendah, dan memperoleh kondisi yang paling menguntungkan. Scene lalu berpindah di mana Lloyd sedang berjalan seorang diri di sebuah lorong. Lalu Xavier datang dan melaporkan tentang perpindahan suku Steel Sand yang berjalan mulus. Lloyd pun hanya berkata singkat, "Kerja bagus." Lalu Xavier melaporkan bahwa pasukan White Lancer ikut membantu, dan ketua AKOC sangat senang setelah mengetahui kalau mereka memiliki banyak makanan yang membantu meningkatkan kekuatan otot. Lloyd pun lalu berkata untuk meminta Xavier beristirahat, dan Lloyd pun berlalu pergi. Xavier pun terdiam ketika melihat tingkah Lloyd yang aneh, tidak seperti biasanya. Di perjalanan, Lloyd berpikir tentang semua yang telah terjadi, dan sekarang karena dia telah melunasi hutang mereka, jadi dia tidak perlu khawatir. Lloyd awalnya berpikir bahwa dia akan bersenang-senang setelah melunasi hutangnya, namun dia tidak berpikir itu kali ini. Lloyd pun lalu rebahan di kasurnya, dan dia teringat di mana Baron memeluknya sambil menangis. Lloyd pun terdiam sejenak, dan dia mengingat ayahnya yang dulu berkata persis seperti Baron. Namun berbedanya, Lloyd atau Suho tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Lloyd pun sontak menangis. Dia berkata bahwa kali ini dia telah berhasil. Lloyd juga meminta maaf kepada ayahnya karena dulu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar ternyata terdapat Xavier yang mendengar tangisan Lloyd, dan di dalam Lloyd menangis sejadi-jadinya, meluapkan seluruh perasaannya. Xavier lalu pergi meninggalkan kamar Lloyd. Dia bergumam bahwa Lloyd boleh menangis sepuasnya hari ini karena Lloyd memiliki banyak alasan untuk itu. Scene lalu berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana di setiap jalan terdapat para warga yang menyorak-nyoraki Lloyd. Mereka mengagung-agungkan nama dari Lloyd. Lloyd pun terlihat sedikit risih dengan perlakuan mereka. Lloyd pun ngamuk dan meminta para warga itu untuk berhenti mengeluh-eluhkannya. Namun para warga malah senang mereka dinotis oleh Lloyd, kayak K-popers. Xavier lalu meminta Lloyd untuk sedikit menikmatinya. Lloyd bertanya, kenapa dia harus melakukan itu? Xavier lalu berkata, semua orang yang berada di sini, jika tanpa Lloyd, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan tersenyum hari ini. Lloyd pun lalu memakluminya dan akan sedikit menjadi seperti idol Korea. Lalu datanglah Tuan Bayer dengan tergesa-gesa menghampiri Lloyd. Lloyd pun bertanya, apa tujuan dari Tuan Bayer menemuinya? Tuan Bayer lalu berkata bahwa terdapat sejumlah besar orang yang datang dari selatan. Lloyd pun sontak kebingungan. Dia bertanya, apakah mereka itu sejenis musuh? Tuan Bayer menjawab bahwa dia tidak yakin, namun menurut penjaga, orang-orang itu tampak seperti para pengungsi. Lloyd pun lalu menghampiri para pengungsi itu. Perwakilan dari orang-orang itu lalu bertanya, apakah Lloyd adalah pemimpin dari daerah ini? Lloyd berkata bahwa dia adalah anak dari penguasa wilayah ini. Dan Lloyd bertanya, siapa mereka ini? Pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Nicholas, kepala desa As-Sorti, dan ayahnya adalah wali kota. Nicholas lalu menjelaskan, ayahnya memerintahkan mereka untuk mencari tempat perlindungan. Dia melindungi wilayah itu bersama Tuan Sortino. Siapa lagi nih? Dan dia meninggal saat bertugas. Tiba-tiba Lloyd menghentikan penjelasan Nicholas. Lloyd lalu bertanya, apa yang terjadi di sana? Apakah akibat monster? Nicholas pun membenarkannya. Di sana terdapat kumbang setinggi 2 meter yang menyerang mereka secara berkelompok. Xavier lalu berkata, itu adalah serangan monster domino. Ini jauh melebihi dugaannya. Lloyd lalu berpikir, semua wilayah yang menghadap gurun pasti akan hancur akibat gelombang monster domino. Dan saat ini cuma daerah Lakona dan wilayahnya lah yang aman untuk berlindung. Lloyd lalu berpikir, di mana kemungkinan para pengungsi akan berkumpul. Dan setelah dipikir-pikir, tempat berakhirnya para pengungsi adalah wilayahnya. Lloyd lalu ketar-ketir. Dia berpikir berapa banyak pengungsi yang akan datang ke sini. Tiba-tiba para pengungsi itu bersujud dan memohon agar Lloyd menyelamatkan mereka. Xavier lalu bertanya, apakah Lloyd memiliki rencana untuk mengatasi para pengungsi ini? Lloyd pun lalu menunjukkan ekspresi liciknya. Lloyd berkata bahwa ini sangat menarik. Sontak Xavier pun menjadi panik melihat alter ego Lloyd keluar. Pierre pun bertanya tentang apa yang dipikirkan oleh Lloyd. Lloyd malah menyuruh balik Xavier untuk berpikir. Dengan kampretnya Lloyd berkata bahwa dengan orang sebanyak ini yang datang, maka mereka akan semakin banyak mendapatkan pajak pula. Sontak Xavier pun terkejut mendengar rencana kampret Lloyd. Lloyd lalu meminta Tuan Bayer untuk membuat unit teknis mereka menjadi unit dapur, dan Lloyd memintanya untuk menyiapkan makanan untuk para pengungsi. Xavier pun protes dengan tindakan Lloyd yang mau memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Lloyd pun pergi dan tak mendengarkan perkataan Xavier. Para pengungsi itu pun berterima kasih atas kebaikan Lloyd. Tuan Bayer lalu meminta Xavier agar tidak terlalu emosi.
Namun Xavier berkata bahwa ini keterlaluan. Tuan Bayern lalu menjelaskan bahwa Lloyd adalah orang yang baik dan pengertian. Mereka juga tidak tahu apa tujuan Lloyd yang sebenarnya. Bagi Tuan Bayern, masih terlalu awal bagi mereka untuk marah. Dia meminta untuk memperhatikannya saja terlebih dahulu. Xavier pun hanya bisa terdiam setelah mendengar penjelasan Tuan Bayern. Scene lalu berpindah ke kediaman keluarga Frontera. Lloyd melaporkan kepada Baron bahwa terdapat lebih banyak pengungsi yang datang. Baron pun sontak panik karena mereka tidak akan bisa mengurus mereka semua. Lloyd lalu bertanya apakah Baron mau menerima mereka. Dengan sungguh-sungguh Baron berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang dalam kesulitan begitu saja. Tapi Baron berkata lagi bahwa persediaan makanan mereka hanya akan cukup memberi makan para pengungsi beberapa hari saja dan habis tak lama kemudian. Lloyd lalu menanyakan apa yang dikatakan oleh Baron. Sontak Baron pun menjadi kebingungan. Lloyd berkata bahwa mereka memiliki banyak sumber makanan bagi para pengungsi. Dan sumber makanan yang dimaksud Lloyd adalah daging para monster belalang. Lloyd lalu menjelaskan bahwa daging-daging ini dikumpulkan awalnya untuk dijadikan kompos. Baron pun menjadi ragu kepada Lloyd karena memberikan belalang ini untuk para pengungsi itu sedikit tidak etis. Namun tiba-tiba ibu dari Lloyd langsung memakan belalang itu, dan nampak Baron yang terkejut dengan tindakan istrinya. Marbella lalu menjelaskan bahwa rasa dari belalang ini mirip dengan udang. Dia melihat para orc memakannya, jadi menurutnya tidak akan ada masalah. Baron pun sontak terdiam setelah mendengar Marbella. Marbella lalu berkata lagi bahwa ini agak bau, jadi mereka harus mengatasi masalah ini. Dia pun meminta kepada Lloyd agar dia yang mengambil alih unit dapur. Lloyd lalu berkata, itulah alasannya mengajak ibunya. Scene lalu berpindah ke tempat para pengungsi, di mana Lloyd sedang membuat tenda untuk para pengungsi beristirahat. Komandan Plank lalu melaporkan bahwa pemasangan tenda pertama telah selesai dilakukan. Lloyd meminta mereka untuk bekerja lebih cepat lagi. Lalu prajurit yang berjaga pun melaporkan bahwa terdapat sekitar 100 pengungsi baru yang datang. Lloyd pun sedikit terkejut karena mereka datang lebih cepat dari perkiraannya. Lloyd pun lalu meminta Podong untuk melakukan pekerjaannya lebih cepat lagi. Podong pun dengan cepat mulai menggali tanah. Lalu Tuan Bayern meminta pekerja yang lain untuk bekerja membuat sistem penghangat ondol dan pembantu Bell. Dan terlihatlah Bell yang bekerja dengan menggunakan skill kentut berapi. Ya paling mau buat semen. Dan semakin banyak laporan bahwa pengungsi telah berdatangan. Scene lalu berpindah ke unit dapur. Ibu Lloyd berkata bahwa mulai sekarang mereka akan mengubah belalang-belalang ini menjadi makanan yang bergizi. Lalu salah satu dari wanita itu berkata bahwa memberikan belalang ini sebagai makanan agak keterlaluan. Ibu Lloyd pun hanya tersenyum mendengar perkataan wanita itu. Dia lalu menunjukkan suatu buku masak yang ia punya. Dikatakan bahwa buku ini adalah buku masak legendaris yang ditulis oleh gadis yang menjadi koki naga. Para wanita itu pun menjadi sangat terkejut dan takjub setelah mendengar perkataan Ibu Lloyd. Mereka percaya karena buku itu adalah rampasan dari Dark Magician yang dikalahkan oleh Lloyd. Kalau nggak salah namanya Rupelan. Scene lalu berpindah ke tempat Lloyd, di mana dia sedang memperhatikan tempat para pengungsi. Lloyd berpikir bahwa tidak ada cukup ruang untuk bagi para pengungsi, bahkan jika dia menambahkan tempatnya sampai ke daerah timur. Lloyd pun berpikir keras karena untuk sekarang mungkin akan bertahan, tapi itu tidak akan lama lagi. Lalu terdapat sesuatu yang menarik perhatian dari Lloyd. Ternyata terdapat anak dari pengungsi yang menangis meminta pulang ke rumah mereka. Ibunya pun menjelaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki rumah lagi dan mereka harus bersyukur bisa tinggal di sini. Lloyd pun terdiam sejenak mendengar percakapan anak dan ibu itu. Dia pun kembali mengingat masa lalu, saat dulu dia pertama kali pindah ke rumah baru. Lloyd ingat sekali, saat mengemasi barang-barang, ayah dan ibunya tampak sangat bahagia. Di perjalanan, mereka tidak berhenti membicarakan tentang rumah dengan bahagia. Senyuman yang tak akan pernah dilihatnya lagi. Padahal itu hanyalah apartemen yang kecil dan lusuh di pinggir kota. Tapi tempat itu penuh dengan memori kebahagiaan bagi Lloyd. Dan Lloyd lalu memperhatikan lagi anak dan ibu itu yang sedang menangis. Sambil berdiri, Lloyd berjanji bahwa anak itu akan mendapatkan rumahnya lagi karena dia ada di sini. Lalu dari belakang terdapat Xavier yang memperhatikan Lloyd. Xavier pun tersenyum setelah mendengar janji Lloyd. Lloyd ternyata menyadari keberadaan Xavier. Lloyd berkata bahwa mereka akan memulai konstruksi dengan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Xavier lalu bertanya apakah Lloyd memiliki rencana untuk para pengungsi. Lloyd pun membenarkannya. Lloyd berkata bahwa mereka akan membangun kompleks apartemen.